Pada Senin 6 November 2017 sekitar jam 11.30 siang, seorang pekerja sawit yang bernama Mang Hyut sedang bekerja seperti biasa di perkebunan sawit Afdeling 1, Blok 3K PT TPIL Desa Kandang, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo. Di tengah kesibukannya itu, seorang tukang muat mengeluh mencium bau busuk yang datang dari arah tebing terjal di bawah pohon sawit. Bang Mang Hyut juga merasakan hal yang sama. Namun semula mereka pikir itu cuma bau bangkai hewan. Mereka hiraukan dan lanjut kerja seperti biasa. Pada saat truk mulai terisi penuh dan siap untuk berangkat, rasa penasaran membuat Bang Mang Hyut akhirnya turun ke jurang atau tebing yang warga sekitar menyebut tempat itu dengan sebutan Jalan Simpang Nenek atau Simpang Kambing. Dan dari jarak sekitar 3 meter, dia melihat sesuatu yang langsung membuat tubuhnya menjadi kaku. Ya, pada saat itu si abang bukan saja telah menemukan satu tubuh manusia yang tak bernyawa, tapi 3 tubuh. Mereka tergeletak, terdiam, tergantung di antara tebing-tebing yang sangat curam. Dan yang semakin membuatnya semakin ngeri, tubuh itu, dalam keadaan tak baik lagi dan tak utuh lagi. Tak mau sendiri, Bang Mang Hyut langsung memanggil 2 rekannya untuk memastikan apa yang baru aja ia lihat. Begitu mereka yakin bahwa itu adalah tubuh manusia, mereka segera bergegas melapor ke Satpam Perkebunan. Tak lama kemudian mereka kembali ke lokasi bersama pihak keamanan dan polisi. Di sekitar lokasi, petugas menemukan beberapa barang pribadi seperti kacamata, sendal, jam tangan, pakaian, dan bahkan sepeda motor berhasil mereka temukan tak jauh dari lokasi temuan. Temuan itu langsung dikonfirmasi oleh pihak keluarga yang tak lama kemudian hadir untuk memeriksa. Ya, para korban adalah Donasi Torus 37 tahun, Ita Susanti 45 tahun, dan si Mungil Niko 4 tahun. Betapa hancur pihak keluarga saat mereka menemukan anggota keluarganya yang sempat tak diketahui rimbanya selama 2 minggu itu ditemukan dalam keadaan yang sungguh menyakitkan bagi siapapun yang melihatnya. Sebelumnya, kabar hilang 3 orang warga Tebo Tengah ini sempat menjadi buah pembicaraan warga sekitar. Sebab para korban yaitu Ibu Dona dan putranya Niko merupakan istri dari seorang mandor kebun sawit. Sedangkan Ibu Ita Susanti merupakan tetangga Ibu Dona yang juga merupakan petugas koperasi di PT TPIL, perusahaan perkebunan yang wilayahnya menjadi TKP penghilangan. Dan lalu, apa yang sebetulnya terjadi dan bagaimana kisah ini selengkapnya? Jadi, begini. Untuk mengawali kisah ini, mari kita kulik sedikit tentang wanita ini. Orang ini adalah Wirani Laia, wanita muda asal Nia Selatan yang di tahun 2017 usianya 25 tahun. Ia menikah dan punya 1 orang anak. Sehari-hari ia bekerja sebagai buruh harian lepas di PT TPIL, sebuah perusahaan perkebunan sawit di Kabupaten Tebo, Jambi. Selama Wirani bekerja di perkebunan sawit itu, dirinya tinggal di rumah Arisman Buaya yang merupakan suami dari adik kandungnya. Rumah itu berlokasi di perumahan karyawan Afdeling 1, Tebo, Jambi. Di lingkungan kerja itulah Wirani mulai akrab dengan 2 rekan kerjanya yang bernama Pandi Giawa dan Arman Laia. Mereka bukanlah keluarga dekat, tapi masih satu daerah asal dan satu marga. Jadi hubungan mereka cukup dekat dan erat. Wirani sering memanggil Pandi dengan sebutan paman, walau sebenarnya hanya kerabat jauh. Sementara Arman ia panggil adik, dikarenakan usianya lebih muda daripada dia. Dan mereka tinggal serumah bersama keluarga Wirani di rumah milik Arisman Buaya, iparnya. Dari luar, Wirani terlihat seperti pekerja kebun biasa. Hidupnya sederhana, pendiam, dan jarang terlibat masalah. Namun hubungan yang dekat dengan Arman dan Pandi inilah yang nantinya akan menyeretnya ke dalam sebuah masalah yang sangat besar. Sebuah peristiwa menyedihkan yang mengguncang seluruh kawasan perkebunan tempat dia bekerja. Sementara itu tak jauh dari rumah Arisman Buaya atau rumah yang menjadi tempat tinggal Wirani, Pandi, dan Arman, terdapat sebuah rumah yang dihuni oleh keluarga Pak Rituan Simbolon. Rumah itu dihuni oleh Pak Rituan sendiri, Ibu Dona Astuti Sitorus, dan kedua anaknya, Niko dan Stefani. Ibu Dona yang biasa dipanggil Ibu Ketu ini adalah seorang ibu rumah tangga yang tinggal di lingkungan pekerja perkebunan sekitar Desa Kandang, Tebo. Suaminya Pak Rituan merupakan mandor di perusahaan perkebunan sawit PT TPIL yang dari informasinya ia dikenal disiplin dan bekerja keras. Sebagai mandor di perkebunan sawit, tanggung jawabnya cukup besar. Hal itu meliputi logistik, pencatatan hasil panen, sampai pengawasan tenaga kerja. Dan karena hal itulah ia sering bolak-balik antara kantor kebun dan wilayah administrasi perusahaan yang jaraknya cukup jauh. Bagi warga yang tinggal di perumahan karyawan, Pak Rituan bukanlah sosok yang sering terlihat di rumah. Ia lebih banyak menghabiskan waktu di kantor dan atau di perjalanan dinas. Kadang berminggu-minggu ia baru pulang, itu pun hanya sebentar.
Sementara itu, Ibu Dona dikenal sebagai sosok yang aktif, pandai bergaul, serta dikenal banyak orang di lingkungan perumahan karyawan. Namun di luar itu, Ibu Dona memiliki sebuah kegiatan lain, sebuah kegiatan yang ia gunakan untuk mengisi waktu kosongnya dan untuk membantu perekonomian keluarganya. Dari relasi-relasi yang telah ia bina dengan apik itulah, ia mulai menjalankan usaha sampingannya, yaitu berjualan produk Sophie Martin atau produk fashion bagi wanita, dan jasa simpan pinjam uang. Si ibu meminjamkan uang-uangnya kepada siapa saja yang membutuhkan, dengan sistem berjangka yang disertai bunga dalam pengembaliannya. Uangnya berputar di antara para warga, buruh, dan atau mandor kebun, dan dari situlah ia mendapatkan tambahan penghasilan. Untuk menjalani pekerjaan simpan pinjam uang itu, Ibu Dona sering meminta bantuan kepada Wirani. Mereka saling kenal sebab Wirani dan Ibu Dona bertetangga dan sering terlibat dalam beberapa kegiatan. Bagi Wirani yang hanya buruh harian lepas di perkebunan, kepercayaan itu ia anggap hal yang besar. Ia menghormati Ibu Dona sebagai istri ketu, sekaligus orang yang dikenal tegas dalam membuat beberapa keputusan. Hubungan mereka awalnya berjalan dengan baik. Pada Agustus 2017, Dona menyerahkan modal sebesar 30 juta kepada Wirani untuk diputar lewat pinjaman kecil kepada warga dan pekerja. Sistemnya sederhana, yaitu bunga 20% dibagi jadi 2. Wirani kemudian menjalankan sesuai dengan arahan Ibu Dona. Ia mencatat, ia menagih, dan menyerahkan kembali semua uang berikut keuntungannya. Namun dari sinilah titik masalah mulai muncul. Dari akuan yang Wirani akui sendiri, seperti yang saya kulik dari sebuah sumber, ia mengatakan, ketika Wirani menyerahkan total uang sebesar 36 juta kepada Ibu Dona, ia hanya menerima 200.000 saja. Padahal semestinya ia mendapatkan bagian 3 juta rupiah sesuai perjanjian. Kecewa tentu, namun rasa itu ia pendam. Dengan masih memendam rasa dongkol itu, hubungan di antara Wirani dan si ibu tetap berjalan. Sebab setelah proyek pertama berhasil dengan mulus, Ibu Dona kembali datang membawa uang sebagai modal untuk diputar kembali. Masuk pada bulan Oktober tahun 2017, pola yang sama terulang. Ibu Dona kembali datang membawa uang 28 juta. Ia minta Wirani untuk menjalankan bisnis pinjaman itu lagi. Wirani sebetulnya masih ragu, dikarenakan pengalaman sebelumnya membuat dia merasa bagi hasil yang dijanjikan tak pernah sesuai. Namun di hadapan Ibu Dona, ia hanya bisa mengangguk. Ia tak punya daya untuk menolak, apalagi status sosial Ibu Dona lebih tinggi dan suaminya adalah mandor di perkebunan. Uang itu lalu diterimanya dalam 1 kali serah terima, dan sejak saat itu Wirani menyimpan di rumahnya. Namun berbeda dari sebelumnya, uang itu tidak ia jalankan. Hal itu ia lakukan dikarenakan rasa sakit hatinya dan tuntutan kebutuhan hidup makin berat. Ia tinggal jauh dari keluarganya di seberang, penghasilan buruh harian tak menentu, sementara ia mesti membantu menanggung beberapa kebutuhan keluarganya. Hari pun berlalu seiring dengan kabut yang berubah menjadi embun di pagi hari. Asik, sebagian dari uang itu perlahan terpakai. Ada yang terpakai untuk membeli bahan makanan, membayar hutang, bahkan kebutuhan mendadak yang sebelumnya selalu tertunda dikarenakan gaji yang tak cukup. Wirani tahu mestinya uang itu nggak boleh disentuh, tapi pada saat itu ia tak punya pilihan. Dan tibalah waktunya kala itu Ibu Dona meminta pengembalian sebagian dana. Kala itu Wirani hanya mampu menyerahkan 15 juta rupiah, sedangkan sisanya sebesar 13 juta yang mestinya ia kembalikan sudah habis terpakai. Sejak itu tekanan makin besar. Ibu Dona yang merasa uangnya dikorupsi terus menagih dengan intens. Sementara Wirani hanya bisa mengulur waktu karena memang ia tak tahu harus kemana mencari uang itu. Dan dari desakan-desakan serta sakit hati yang begitu mendalam, muncullah niat Wirani untuk menghilangkan nyawa Ibu Dona Sitorus. Jadi begini kronologinya. Masalah di antara Wirani dan Ibu Dona yang terjadi sejak Agustus 2017 itu membuat Wirani merasa dibohongi soal pembagian hasil. Selama itu dia mencoba memendam rasa itu dalam hati, sampai akhirnya di satu malam di bulan September, emosi yang selama ini ditahan tiba-tiba meledak. Wirani lalu memanggil Pani dan Arman untuk datang ke samping rumah. Dengan nada datar ia katakan, "Paman, maukah kau hilangkan orang?" Pani langsung kaget, kemudian dia jawab, "Siapa?" "Ibu Ketu, Ibu Dona, aku ditipu. Mestinya aku dapat 3 juta, malah aku dapat 200.000 saja," balas Wirani. Pandi langsung mundur, ia nggak berani, sebab ia takut dan tak punya cukup nyali untuk menjalankan perintah Wirani. Namun reaksi Wirani justru membuat Pandi semakin takut dengan ia katakan, "Kalau nggak berani, pindah aja kau dari rumah ini, cari kamar lain." Arman yang kala itu terlibat dalam pembicaraan hanya bisa diam, sambil ia nikmati kopi buatan dirinya.
Sampai di situ pembicaraan lalu berhenti, dan hari pun berlalu hingga di siang itu pada Kamis 26 Oktober jam 1 siang. Wirani kala itu baru aja selesai kerja dan pulang ke rumah abang iparnya. Tubuhnya masih berkeringat, namun langkahnya tiba-tiba berhenti pada saat ia melihat Ibu Donna telah duduk di ruang tamu dengan wajah yang tegang. Kala itu si ibu turut membawa seorang putranya yang bernama Nikodius 4 tahun. Si ibu datang di siang itu bukan untuk basa-basi, melainkan ia datang dikarenakan sisa uang yang mestinya dikembalikan udah telat berapa hari. Nada bicaranya keras, kecewa, dan tak memberi ruang untuk alasan apapun. Wirani hanya berdiri, bingung harus mulai dari mana. Tak ada cara untuk menutupinya lagi. Ia memilih untuk mengaku apa adanya. Ia katakan bahwa uang itu memang telah habis ia pakai untuk kebutuhan hari-hari dan hutang-hutang yang menumpuk yang ia miliki. Begitu mendengar kata-kata yang terucap dari mulut Wirani, emosi Ibu Donna langsung naik. Ia merasa dihianati, sementara Wirani merasa dipermalukan di rumahnya sendiri. Agar situasi tak makin panas, Wirani lalu mencoba menenangkan keadaan. Ia mengulang alasan yang ia buat sebelumnya dengan mengatakan bahwa uangnya tersimpan di sebuah tempat tertentu. Dan jika Ibu Donna mau ikut mengambil uangnya, silahkan ikut. Wirani berjanji akan segera memberikan uang itu setelah ia dapatkan. Ibu Donna yang telah terlanjur emosi hanya ingin uangnya kembali, hanya itu. Lalu ia pilih untuk ikut. Namun Bu Donna nggak sadar bahwa ini hanya akal-akalan Wirani saja untuk melakukan sebuah kejahatan di luar akal sehat kita sebagai manusia. Selepas cekcok yang terjadi di rumah, Wirani keluar dengan kepala penuh tekanan. Ia langsung naik sepeda motor milik abang iparnya dan meninggalkan halaman rumah itu. Sementara itu Bu Donna yang juga mengajak anaknya Niko ikuti Wirani dari belakang. Pada saat melintasi rumah Ibu Ita Susanti, yang posisinya memang cukup dekat dengan rumah Ibu Donna, si ibu kemudian mengajak Ibu Susanti untuk ikut dengannya. Sekalian katanya si Ibu Ita mau pergi ke pasar. Singkatnya, setelah melaju, Wirani tak mau berlama. Ia pacu sepeda motornya lebih dulu dan segera menuju tempat di mana Arman dan Pandi bekerja. Sesampainya di lokasi kerja Pandi dan Arman, dari jauh ia memanggil keduanya. Arman dan Pandi menghampiri, lalu Wirani menjelaskan bahwa Ibu Donna baru aja keluar dari rumah. Dan ini saat yang ia anggap sebagai tanda kutip momentum untuk menjalankan rencana yang telah ia pernah utarakan sebelumnya, yaitu untuk menghilangkan nyawa Ibu Donna. Arman sempat bertanya apakah Wirani bawa sajam. Wirani katakan tidak. Pandi yang pada saat itu bawa alat panen sawit yang bernama egrek yang ia pakai, kemudian ia tawarkan alat itu sebagai pengganti. Singkatnya mereka berangkat bertiga naik motor menuju Simpang Nenek, lokasi yang dipilih oleh Wirani. Sesampainya di Simpang Nenek, Wirani lalu menunjukkan titik persembunyian bagi Arman dan Pandi, lalu membiarkan keduanya menunggu sambil memisahkan egrek dari gagangnya. Sementara Wirani tetap berada di pinggir jalan menanti kedatangan Ibu Donna. Tak lama kemudian suara motor pun terdengar mendekat. Ibu Donna datang membonceng si mungil Niko di depan dan Ibu Ita Susanti di belakang. Tak lama setelah bertemu di pinggir jalan, mereka lalu mengikuti Wirani masuk ke jalan kecil menuju lokasi persembunyian dua rekannya itu. Begitu sampai di lokasi yang ditentukan, Wirani kemudian berhenti. Motor Ibu Donna pun ikut berhenti di depannya. Wirani kemudian berpura-pura akan mengambil uang yang ia katakan ada di simpang gubu dan minta Ibu Donna untuk tunggu sebentar di tempat itu. Saat Wirani berjalan melewati lokasi persembunyian, Arman dan Pandi lalu keluar. Lalu tanpa banyak bicara, serangan Arman yang begitu cepat menyasar Ibu Donna yang pertama. Ia arahkan benda tajam itu tepat mengenai leher si ibu satu kali. Ibu Donna kemudian tumbang ke tanah dengan disaksikan oleh Niko dan Ibu Ita Susanti. Ibu Ita Susanti yang ada di belakang Ibu Donna tentu kaget ketika serangan itu begitu cepat ia lihat. Menyadari bahwa ia baru saja masuk ke dalam situasi yang genting dan berbahaya. Tak mau berlama, ia mencoba untuk melarikan diri. Namun sial, hantaman kayu yang dibawa oleh Pandi menghentikan langkahnya. Ibu Ita tumbang ke tanah dan arahan sajam itu kembali mengarah ke tubuhnya berkali-kali tanpa ampun. Setelah kedua perempuan itu tersungkur, si mungil Niko 4 tahun tak henti menangis di samping tubuh ibunya yang terdiam. Tangisannya bahkan tak mampu merubah betapa kerasnya hati ketiga pelaku untuk seenggaknya menghentikan aksi busuknya. Niko yang kenal dengan Wirani segera berlari menuju ke arahnya. Sembari menangis ia peluk tubuh Wirani. Sebab Niko tahu betul siapa dua orang yang telah berbuat kejam kepada ibu dan Ita Susanti. Namun alih-alih membawa Niko ke tempat yang lebih aman, malah Wirani melakukan hal yang di luar dugaan. Wirani, Arman dan Pandi melakukan hal yang sama dengan apa yang mereka lakukan kepada Ibu Donna dan Ibu Ita Susanti. Dan mirisnya, semua itu dilakukan saat si mungil berada di pelukan Wirani sambil menangis.
Untuk ketiga korban, saya ucapkan duka yang mendalam. Setelah memastikan kepergian ketiganya, para pelaku kemudian mencampakkan tubuh-tubuh korban ke jurang atau tebing terjal di Simpang Nenek. Tak lupa sepeda motor milik korban Yamaha Jupiter Z warna hijau mereka campakkan juga ke dalam jurang dan selesai. 2 hari setelah kejadian pada Sabtu malam 28 Oktober, Arman dan Pandi mendapatkan perintah dari Wirani untuk kembali ke lokasi dan menguburkan ketiga tubuh korban. Singkatnya mereka datang jalan kaki sambil membawa cangkul gagang besi. Tapi setelah mulai mencangkul, rasa takut mengalahkan semuanya. Mereka berhenti, pulang, dan meninggalkan cangkul di lokasi. Tak henti sampai di situ, usaha yang sama mereka lakukan lagi pada Senin malam 30 Oktober. Kali ini mereka datang bertiga bersama rekan mereka yang bernama Faudulaya. Mereka bawa cangkul gagang kayu serta 2 botol air yang berisi solar dan air teh yang diberikan oleh Wirani. Namun pada saat mereka tiba, bau busuk sudah sangat menyengat. Tak satu pun dari mereka berani melanjutkannya. Mereka mundur lagi. Cangkul dibiarkan di tempat. Pandi bahkan melepas kaos merah tanpa lengan yang dipakainya untuk menutupi bagian hidungnya, lalu membuangnya di dekat lokasi. Kasus ini mulai bisa terungkap setelah ditemukannya ketiga tubuh korban di tebing jurang yang curam di perkebunan kelapa sawit Afdeling 1, Blok 3K, PT TPIL Desa Kandang. Temuan itu turut pula mengungkapkan kepergian para korban yang dikabarkan sempat menghilang 2 minggu lamanya itu. Sejumlah saksi dihadirkan selama proses penyelidikan. Singkatnya kemudian membawa petugas mengkerucutkan terduga pelaku. Keterangan dari Faudu Lailalah yang semakin menguatkan polisi bahwa mereka adalah pelakunya. Dikarenakan Faudu dikatakan sempat ingin membantu melakukan penguburan tubuh, namun urung dilakukan. Butuh 1 bulan untuk menangkap para pelaku, yang dimana lokasi persembunyian mereka akhirnya bisa terbongkar lewat informasi warga yang melihat Arman dan Pandi mondar-mandir masuk kawasan hutan. Setelah jejak mereka dilacak, pada Rabu 6 Desember 2017, Arman dan Pandi berhasil diamankan di kawasan perkebunan kelapa sawit, Kecamatan Tanah Tumbuh, Kabupaten Bungo, menyusul siota kejahatan Wirani Laya. Lengkap, kini mereka semua telah berhasil diamankan dan mereka wajib mempertanggungjawabkan kejahatan yang telah mereka lakukan. Selama proses persidangan yang diadakan di Pengadilan Negeri Tebo, siota kejahatan Wirani Laya dikatakan sempat minta maaf dan bertobat atas segala kejahatan yang telah ia lakukan selama ini. Atas dasar itulah kemudian membuat Wirani akhirnya memutuskan untuk menjadi seorang mualaf. 2 kalimat syahadat ia ucapkan kala itu, dan dia berharap agar semakinlah ia menjadi orang yang lebih baik. Majelis hakim kemudian menjatuhkan vonis kepada ketiga pelaku, yaitu Wirani Laya, Arman Laya, dan Pandi Giawa dengan hukuman. Ada yang mau buat kopi dulu? Ya, seumur hidup. Demikianlah kisah ini. Semoga akan terus ada pelajaran yang kita bisa ambil dari kisah ini. Dan kisah ini pun berakhir.